Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pan Tutorial. Semoga teman-teman diberikan banyak orderan hari ini. Teman-teman, di video kali ini saya mau berikan informasi buat teman-teman semua. Simak video ini dari awal sampai akhir agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang saya berikan. Oke, di video kali ini saya ingin berikan ke teman-teman semua bagaimana cara mengatur parameter ini teman-teman agar bisa mudah mendapatkan orderan dan mudah melihat dan meminta orderan dengan baik dan juga mudah teman-teman. Dari parameter ini teman-teman bisa melihat semua yang ada di dalam aplikasi dari beranda yang juga ini menjadi bagian dari kita mendapatkan orderan teman-teman. Nah, ketika teman-teman klik parameter, di parameter ada beberapa fitur dan juga komponennya harus teman-teman pahami. Yang pertama di bagian atas ada area. Nah, di sini teman-teman harus pilih area di mana teman-teman narik. Area ini penting karena teman-teman itu harus bekerja di daerah yang di mana teman-teman sedang berada. Kalau teman-teman berada di Depok, teman-teman harus pilih provinsi yang di mana teman-teman narik. Gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja daerah yang ada di sini. Tinggal diklik aja daerahnya. Terus yang kedua ada bahasa. Di sini teman-teman ada teman-teman mana yang paling teman-teman mengerti. Apakah teman-teman mengerti dengan bahasa Inggris, bahasa Melayu atau bahasa Portugis? Dan di sini kalau teman-teman orang Indonesia, tinggal pilih aja bahasa Indonesian. Terus yang ketiga teman-teman ada navigator. Di sini teman-teman pilih aja navigator yang mudah dipakai antara Google Maps ataupun Waze. Kalau menurut saya dan kalau dari saya teman-teman pilih aja Google Maps. Nah, Google Maps lebih mudah dipakai dan juga lebih gampang digunakan. Gitu. Terus yang selanjutnya di bagian peta ada tombol zoom teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus aktifkan tombol zoom yang ada di beranda. Karena nantinya kalau teman-teman ingin menge-zoom orderan dengan melihat peta, teman-teman tinggal klik aja tambah di bagian zoomnya. Nanti orderan akan ataupun peta akan membesar dengan sendirinya. Kalau teman-teman tidak aktifkan ini, nanti akan kesusahan kalau kita naik motor teman-teman. Kita tidak bisa menge-zoom orderan dengan dua tangan. Apalagi itu nantinya akan berbahaya ketika kita narik teman-teman. Terus yang kedua adalah gunakan peta offline. Di sini teman-teman harus mengunduh file yang ada. Nanti teman-teman tinggal unduh dan teman-teman akan mendapatkan peta offline-nya. Di sini saya sarankan di online kan atau di nonaktifkan aja di bagian ini karena ini memakan banyak data teman-teman. Kalaupun aktif datanya kita akan tetap aktif untuk peta yang online teman-teman ya. Offline aja kalau kita pakai ketika kita offline. Itu apa kalau ketika kita tidak menggunakan data kita bisa offline kan paketnya. Tetapi teman-teman kalau tidak aktif data kita tidak bisa narik. Oke? Terus yang selanjutnya ada kartu online teman-teman. Kartu online ini pilih aja untuk Taxi Factor ataupun OpenStreetMap. Ini di sini antara dua ini teman-teman pilih aja Taxi Factor karena Taxi Factornya lebih mudah dilihat teman-teman. Terus ada kartu offline-nya. Di sini kita disuruh untuk unduh lagi teman-teman. Gak usah diunduh karena ini memakan banyak data. Selanjutnya di bagian penampilan tema malam teman-teman di sini teman-teman tidak usah aktifkan karena ini hanya berpengaruh ketika teman-teman malam aja. Nanti otomatis teman-teman akan merubah otomatis tema di bagian parameter ini. Kalau udah malam tinggal teman-teman pergi parameter dan tinggal rubah aja karena itu akan mengganggu penglihatan ataupun banyaknya yang ada di order yang akan mengganggu orderan ataupun cara kita dalam melihat orderan teman-teman. Terus ada tombol tema malam. Di bagian ini tombolnya teman-teman di nonaktifkan aja. Nanti teman-teman tinggal masuk kembali ke parameter untuk mengaktifkan tema malamnya. Terus untuk perubahan otomatis tema jangan dicontoh teman-teman karena itu akan memperberat dari HP ataupun aplikasi yang teman-teman gunakan. Di bagian ini teman-teman offkan semuanya. Begitupun dengan ukuran teks ini teman-teman tinggal sesuaikan dengan jenis teksnya. Kalau saya pilih yang agak besar seperti ini karena ini bisa melihat seluruh di HP saya. Di HP saya yang saya lihat ini bentuk besar seperti ini. Nanti akan berpengaruh ketika kita melihatnya. Kalau terlalu besar ini orderannya biasanya
Catatannya dan juga alamatnya itu biasanya terpotong. Yang besar ini biasanya 1 kali tulisan teman-teman. Jadi ini yang saya pilih. Oke, jadi teman-teman pilih yang ukuran besar. Tetapi kalau teman-teman pilih sesuai dengan penglihatan dan juga yang teman-teman suka, silakan dewasa. Enggak apa-apa. Oke, selanjutnya jenis ringkas order ini dinonaktifkan aja. Karena di sini jalannya tidak kelihatan. Kalau teman-teman ingin melihat jalannya, jadi situ ini dinonaktifkan aja. Gitu. Kalau teman-teman aktifkan, dia tidak akan kelihatan jalan. Ia akan menyulitkan teman-teman dalam melihat dan juga meminta orderan teman-teman. Bagian selanjutnya adalah notifikasi suara. Di bagian ini volume audio pasti 100 karena ini harus penting kita dengarkan orderan masuk. Kita jangan sampai kita mendapatkan penolakan tugas otomatis dengan melewati orderan otomatis masuk ke kita. Nada dering yang paling saya sarankan adalah nada dering yang ada di HP ini langsung teman-teman. Jadi di sini sudah sarankan juga untuk menggunakan nada dering standar untuk aplikasi agar Anda tidak melewatkan pemberitahuan mengenai order. Bila Anda ingin mengubah nada dering pemberitahuan, pilihlah yang keras dan tidak terlalu singkat. Jadi teman-teman harus menggunakan nada yang ada di aplikasi ini. Nah, di bagian ini kita teman-teman bisa aktifkan, bisa juga tidak. Saran saya aktifkan. Begitupun dengan paduan suara, teman-teman harus juga aktifkan. Dan output audio itu teman-teman harus yang dering dan ini direkomendasikan. Semua yang direkomendasikan itu adalah yang baik teman-teman. Itu akan berpengaruh ke orderan yang masuk ke kita nantinya. Gitu teman-teman. Nah, di bagian bawah ada tambahan. Di bagian tambahan ini penting buat teman-teman ketahui bahwa di sini ada beberapa tampilan. Ada tampilan gawit untuk peluncuran cepat. Di sini teman-teman harus aktifkan. Konfirmasi tindakan sudah tiba dan mulai jalan ini juga harus diaktifkan teman-teman. Karena kalau ketika ada orderan masuk, kita bisa langsung klik terima. Ketika kita sudah sampai di titik penjemputan, kita bisa langsung klik sudah tiba agar tidak otomatis terklik teman-teman. Takutnya kalau teman-teman tiba di penjemputan orderannya ataupun customernya tidak ada, ketika kita sudah klik sudah tiba, dia akan susah untuk membatalkan orderannya. Apalagi kalau kita sudah klik mulai jalan ataupun otomatis mulai jalan terklik teman-teman. Jadi bagian tindakan ini teman-teman harus aktifkan agar nanti tidak berakibat pada teman-teman itu tidak bisa membatalkan orderan. Nah, untuk tombol ya tidak oke, ini teman-teman nonaktifkan aja karena ini tidak berpengaruh sama sekali. Oke? Selanjutnya tampilan permanen lampu teman-teman aktifkan. Gunakan SIP teman-teman aktifkan. Ini penting karena penelpon biasa menggunakan aplikasi untuk menelpon melalui aplikasi taxi driver teman-teman. Itu jadi teman-teman harus aktifkan. Dan yang selanjutnya layar berkedip pada saat penugasan order. Di sini penting juga teman-teman. Ini bisa teman-teman aktifkan karena ketika layar sedang mati, orderan masuk, ini nantinya akan membuat HP kita tetap kedip. Ya akan kita ketahui kalau orderan sedang masuk. Di bagian ini teman-teman aktifkan aja. Dan yang selanjutnya adalah hubungi pengemudi di obrolan. Di sini kita pilih buttonnya setiap kali teman-teman. Jadi ini selalu aktif. Kalau ada pengemudi mau bertanya ke customer, kita bisa langsung bertanya di obrolan gitu. Dan yang terakhir adalah izin sistem. Semua harus diizinkan teman-teman. Ada juga yang dilarang. Ini kalau memang yang dilarang ini bagian dari yang tidak dipilih teman-teman. Di sini kalau kita izinkan yang paling tepat diizinkan ke lokasi, akses kamera, akses ke panggilan, akses ke suara, dan juga akses ke notifikasi, dan juga layar penguncian. Semua ini sebenarnya bisa diaktifkan teman-teman. Ini juga diaktifkan pelantang suara, akses ke media juga diaktifkan. Ini juga aktifnya diaktifkan semua. Ya teman-teman harus aktifkan semua untuk bagian izin sistem ini agar orderan itu mudah masuk ke akun teman-teman semua. Gitu.
Itu dia teman-teman, agar teman-teman mudah mendapatkan orderan dengan mengatur parameter yang ada di aplikasi Taxi Driver. Pemula ataupun yang belum tahu mengenai hal ini, dan itu semoga bisa menjadi referensi dan juga pembelajaran buat teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat di video kali ini. Kita memiliki video-video saya selanjutnya mengenai Taxi Driver Maxim Driver Indonesia teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.